Ini yang harus kita contoh umat Islam zaman sekarang. Jangan sampai ada dikit-dikit apa kita marah, dikit-dikit apa kita saling menghujat, saling mengkafirkan. Padahal ayat Qur'annya kita diperintahkan untuk menahan marah. Menahan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ada satu ayat Al-Quran yang ini sangat inspiratif sekali bagi kita umat Islam agar kita bisa menjaga diri dari kemarahan atau menjaga hawa nafsu kita. Ini ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya begini, yaitu orang yang membelanjakan harta pada waktu lapang dan waktu sempit, dan orang yang menahan marah, dan orang yang memberi ampun kepada manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam ayat tersebut ada kata-kata menahan marah, memberi ampun, dan berbuat baik kepada manusia. Ini bukan saja mencerminkan akhlak yang luhur bagi manusia, tetapi ini juga bisa memberikan suatu inspirasi bagi kita umat manusia agar kita bisa menahan hawa nafsu kita bisa berbuat baik, kita bisa menghormati orang lain, dan kita saling memaafkan. Di dalam tafsir Quran Suci Maulana Muhammad Ali, tafsir nomor 492, itu menceritakan sebuah peristiwa di mana sahabat Sayyidina Hasan ketika pelayannya ini menumpahkan sayur yang masih panas dan menyiram kepada majikannya, maka pelayan itu mengira dia akan memperoleh hukuman yang berat. Tetapi dia terkejut, dia malah mendapatkan kebebasan dan uang. Karena apa? Sang pelayan membaca ayat tersebut, yaitu orang yang menahan marah. Kemudian Sayyidina Hasan berkata, saya tidak marah. Pelayan tersebut melanjutkan bacaan ayat-ayatnya, dan yang memberi ampun kepada manusia. Maka Sayyidina Hasan menjawab, aku mengampunimu. Kemudian budak belian itu melanjutkan bacaan ayatnya dengan membaca, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kemudian Sayyidina Hasan menjawab, aku memberi engkau kemerdekaan dan uang 100 dirham. Ini kejadian yang sangat luar biasa sekali. Ini yang harus kita contoh umat Islam zaman sekarang. Jangan sampai ada dikit-dikit apa kita marah, dikit-dikit apa kita saling menghujat, saling mengkafirkan. Padahal ayat Qur'annya kita diperintahkan untuk menahan marah. Menahan marah. Jadi ayat itu menekankan pada diri kita masing-masing agar nafsu amarah kita itu betul-betul kita kelola dengan baik, kita manage dengan baik, jangan sampai itu merugikan kepada baik diri kita maupun kepada orang lain. Saudaraku yang berbahagia. Nah, di dalam ayat tersebut, awal ayat itu juga adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Selain tadi yang saya terangkan masalah menahan marah, memberi ampun, dan berbuat baik, ayat tersebut diawali yaitu orang yang membelanjakan harta pada waktu lapang dan pada waktu sempit.
ini berkaitan dengan kita bersedekah. Jadi kalau kita ingin bersedekah, jangan menunggu kita berlebihan, jangan menunggu kita mewah, jangan menunggu kita punya hasil yang banyak, tapi bersedekahlah dengan keikhlasan, dengan sukarela. Kalau memang keadaan kita sempit, kita bersedekah dengan seadanya. Karena memang kondisinya memang sempit. Bahkan senyum saja itu sudah bersedekah. Senyum saja sudah bersedekah. Berbuat baik kepada orang lain, sopan, santun, dan lain sebagainya. Mendoakan orang, itu juga bersedekah. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya nanti akan jelas bisa kita rasakan. Jangan menunggu bersedekah karena terpaksa. Apa artinya? Karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Anda kehilangan harta, barangkali Anda kemalingan, barangkali Anda ditipu, barangkali yang petani hasilnya tidak memuaskan, dimakan tikus, padinya dimakan burung emprit, dan lain sebagainya. Hal-hal itu artinya bersedekah dengan dipaksa oleh Allah. Karena selama ini kita lupa bahwa bersedekah dengan sukarela itu akan membawa ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Sehingga ini bisa menimbulkan suatu rasa ketenteraman, keikhlasan. Makanya awal yang saya sampaikan tadi, menahan marah. Ini ada hubungannya. Karena orang yang selalu bersedekah dengan sukarela, dengan keikhlasan, maka otomatis ini akan memberikan kesejukan pada jiwa kita, sehingga nafsu amarah itu bisa kita kelola, bisa kita manage dengan baik. Kita tidak mudah marah, bahkan kita mudah memberikan ampun kepada orang lain. Saudaraku yang berbahagia, itu sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.